Halo semuanya, kita dari kelompok 5. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita bakal mempelajari tentang karakteristik metodologi riset kuantitatif. Bagaimana tentang materi kali ini akan dijelaskan oleh salah satu rekan kita yang bernama Sylvia. Kita lanjut ke Sylvia. Nah, karakteristik yang pertama adalah didominasi oleh data kuantitatif. Riset kuantitatif tidak terlalu mementingkan kedalaman data dan lebih mementingkan aspek keluasan data demi mendapatkan hasil yang merupakan representasi dari seluruh populasi. Suatu masalah akan dijelaskan atau digambarkan dengan hasil yang dapat digeneralisasikan, yaitu dengan data kuantitatif yang berupa angka. Nah, ada karakteristik yang kedua adalah alat ukur terpisah dari diri periset. Dalam riset kuantitatif, periset harus objektif dan tidak boleh membuat batasan konsep maupun instrumen sesuai kehendak sendiri. Semua batasan konsep dan alat ukur harus diuji terlebih dahulu secara objektif dan harus memenuhi prinsip reliabilitas dan validitas. Periset membatasi konsep atau variabel yang diriset dengan cara mengarahkan riset dalam pengaturan yang terkontrol, sistematik, dan terstruktur. Selanjutnya, terdapat desain riset ditetapkan di awal. Sebelum pengumpulan data dimulai, riset harus sudah ditetapkan. Desain riset harus sudah objektif, dalam artian instrumen riset sudah validitas dan reliabilitasnya, serta pemilihan sampel yang dapat menjamin representasi populasi. Sebelum berikutnya, pengumpulan data tidak harus riset sendiri. Selama desain dan instrumen riset sudah teruji, maka kuesioner dapat disebarkan tidak hanya oleh periset, namun juga dapat dibantu atau dibantu orang lain. Ini tujuan untuk memperluas data yang diterima sehingga kuesioner dianggap sebagai alat yang objektif. Selanjutnya adalah penggunaan istilah sampel, responden, dan juga objek riset. Orang-orang yang riset bisa disebut dengan istilah sampel, responden, dan objek riset. Sampel adalah sebagian dari keseluruhan populasi yang akan diriset, karena ada konsekuensi keharusan generalisasi data yang menuntut keterwakilan dari suatu populasi. Orang-orang yang diriset juga disebut responden dan objek riset karena bersifat pasif dan hanya dapat merespon tanpa memberikan jawaban konstruktif. Namun, responden masih mungkin memberikan jawaban yang lebih detail apabila periset menggunakan paradigma post-positivistik. Selanjutnya adalah tujuan riset kuantitatif. Riset bertujuan untuk menjelaskan fenomena komunikasi berdasarkan pada apa yang telah diketahui dari teori-teori atau konsep-konsep umum yang telah dijelaskan dalam hipotesis. Riset kuantitatif biasanya menjawab permasalahan tentang sebab, akibat, efek, atau mengukur dan mengevaluasi, dapat disebut juga sebagai pengujian hipotesis atau mendukung dan menolak teori. Nah, kita lanjut nih ke posisi data dan teori. Data sebagai sarana konfirmasi teori, yang artinya teori dibuktikan dengan data. Bila terjadi penolakan hipotesis atau teori, biasanya periset mengecek terlebih dahulu apakah ada kesalahan dalam pengumpulan data dan tidak langsung menolak hipotesis atau teori. Sedangkan teori berposisi sebagai landasan dalam membuat instrumen riset. Selanjutnya ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari responden, sedangkan data sekunder ada di luar respon pada kuesioner dan dianggap terpisah dari jawaban langsung responden. Nah, lalu ada prosedur dan pola pikir. Riset berangkat dari konsep-konsep atau teori-teori yang melandasinya. Prosedur dimulai dengan menjamin validitas dan reliabilitas instrumen atau kuesioner sebelum turun lapangan. Pola pikir yang digunakan adalah rasional empiris. Riset melakukan analisis data setelah semua data terkumpul. Nah teman-teman, kali ini kita bakal bahas tentang karakteristik metodologi riset kualitatif. Terus ikutin ya. Oke, selanjutnya itu ada karakteristik dari metodologi riset kualitatif, didominasi oleh data kualitatif. Riset didominasi data kualitatif berupa kata-kata, kalimat-kalimat, dan narasi-narasi yang membangun cerita, karena riset harus menggali konstruksi sedalam-dalamnya. Data tersebut disusun dalam bentuk klaster atau kategori secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi. Riset disarankan mengkonfirmasi partisipan atau informan untuk menjaga keaslian jawaban. Nah, riset diperbolehkan menentukan data kualitatif berupa tabel atau diagram untuk memperjelas penelitiannya dalam aspek magnitudo data, besaran, frekuensi, dan durasi. Selanjutnya ada desain riset fleksibel. Jadi,
desain dibuat bersamaan atau sesudah riset karena dapat berubah atau disesuaikan dengan perkembangan riset. Riset dapat terjun di lapangan, mencari data awal tanpa menunggu proposal, bahkan bisa juga tanpa desain atau konsep awal tentang apa yang akan diriset, atau riset eksploratif. Hal ini bertujuan agar periset melakukan riset secara alamiah dan membiarkan peristiwa mengalir tanpa mengontrol variabel yang diriset. Periset juga diperbolehkan membuat desain sebagai asumsi agar periset tidak hilang arah akan tema yang ingin diteliti, bukan sebagai landasan baku, tapi hanya sebagai acuan di lapangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip saturasi, kumulatif, dan reklursif. Di sini, periset dapat memulai dan mengakhiri riset kapanpun tergantung ketersediaan dan kebenaran atau kebaruan data pengumpulan dan analisis data dilakukan bersamaan di lapangan. Selanjutnya yaitu karakteristik pada posisi data, yaitu posisi data adalah sebagai pembangun model, proposisi, atau teori baru. Periset memilih teori-teori apa saja yang relevan atau dapat digunakan untuk menginterpretasikan data di lapangan. Dan semua data adalah penting dan terkait, oleh karena itu tidak dapat memilih data menjadi primer dan sekunder. Riset kualitatif bertujuan untuk menggali konstruksi terhadap suatu realitas. Periset memandang fenomena komunikasi sebagai makna yang dikonstruksi atau merekonstruksi oleh individu pelaku komunikasi. Riset kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang terjadi dalam interaksi dan relasi komunikasi dalam setting alamiah. Selanjutnya dalam prosedur dan pola berpikir, prosedur riset kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya atau disebut sebagai thick description. Data ini dieksplorasi sampai tuntas dan periset tidak mudah berpindah menggali data yang kepada yang lain. Baik periset maupun individu yang diriset harus aktif untuk mengkonstruksi realitas melalui dialog yang intensif karena tidak ada sampel, tidak ada responden, dan tidak ada objek riset. Prosedur riset ini bersifat empiris rasional dan tidak berstruktur. Nah, karena itu, periset sebagai sarana penggalian interpretasi data dengan disadari prinsip perhatian dan empatinya kepada informan dan meminimalisir konsepsi periset terhadap topik. Riset kualitatif ini tidak mengutamakan besar populasi, tetapi data yang terkumpul sudah mendalam dan cukup menjelaskan fenomena yang diriset. Maka dari itu, tidak perlu ada informan lainnya. Oke, kita bakal lanjut ke karakteristik selanjutnya, teman-teman. Di sini pengumpulan data dilakukan sendiri oleh periset dan periset ikut aktif dalam menemukan jenis data yang diinginkan karena periset juga termasuk bagian dari integral data sendiri. Periset menjadi instrumen riset sendiri sehingga kegiatan penggalian data tidak dapat diwakilkan dan tergantung pada kemampuan kreativitas periset dalam menggali data. Riset harus intensif melakukan wawancara dan observasi secara langsung. Istilah informan, partisipan, dan subjek riset, orang yang diriset diberi kesempatan untuk aktif memberikan informasi dalam konteks dialog partisipatif. Di sini, orang-orang yang diriset disebut informan karena memberikan informasi. Mereka yang terlibat di dalam dialog berpartisipasi bersama sehingga disebut partisipan. Sedangkan dalam memberikan jawaban atau informasi langsung kepada periset, periset diharapkan dapat membangun kedekatan dengan informan agar informan juga bebas dan lebih bersedia dalam memberikan informasi yang ditanya. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih.